Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik berikan salam pada orang yang ada di sekitar kita. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Shalom, selamat hari Minggu. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat datang, selamat bergabung di kebaktian Sekolah Minggu Online Bina Warga Minggu 25 Agustus tahun 2024 bersama dengan Kak Lina dari GKI Cicurug dan Kak Eva Purba dari GKI Ciledug Raya. Wah, kita sudah mendaki gunung, sudah tinggi gunungnya, sudah turun ke lembah, terbang, menyelam. Wah, betapa berbahagianya karena kita punya Allah yang besar. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena cinta Tuhan kami boleh ikut kebaktian Sekolah Minggu Bina Warga. Berkati kami supaya kami boleh ikut sekolah minggu dengan penuh sukacita. Kami berdoa jaringan internet kami juga terkoneksi dengan baik sehingga kami boleh menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, wah benar tadi Kak Lina bilang apa? Allahku besar, kuat dan berkuasa. Yuk kita naikkan pujian ini bersama-sama.
dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba waktunya buat kita belajar kebenaran firman Tuhan dari Alkitab. Tema hari ini, Tuhan turut bekerja. Maksudnya bekerja apa? Kalau kita bikin PR gitu, Allah ikut bikin PR. Adik-adik pikirannya kok sependek itu. Habis gimana dong yang dimaksud dengan bekerja itu? Mau tahu kan? Ya, kita siapkan hati kita. Yuk kita naikkan pujian. Tuhan, dengar doaku. Tuhan, dengar doaku, doaku, doaku. Tuhan, dengar doaku, doaku sederhana. Aku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Tuhan, dengar doaku, doaku, doaku. Tuhan, dengar doaku, doaku sederhana. Aku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Selamat hari Minggu adik-adik. Kak Eva sangat bersuka cita karena pada hari Minggu ini bisa bertemu lagi dengan semua adik-adik sekolah Minggu online Bina Warga. Semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan?
Kalau gitu, kita mau bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini. Kami semua boleh berkumpul di sekolah minggu online. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mendengar dengan baik. Bukakan hati kami, pikiran kami supaya kami mengerti akan firman yang akan sebentar kami dengar. Terima kasih Tuhan, berkati Kak Eva juga yang akan bercerita, berkati kami semua yang akan mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, Kak Eva punya tebakan. Coba siapa yang bisa menjawab ya? Binatang ini mempunyai 4 kaki. Wah, banyak ya yang punya 4 kaki binatang ya. Dia suka makan rumput. Banyak ya binatang yang suka makan rumput. Binatang ini mempunyai tanduk. Ada yang sudah tahu? Oh, ada yang sudah tahu. Iya, betul. Kambing. Nah, sekarang ada lagi, sekali lagi. Binatang ini juga punya 4 kaki. Suka makan rumput. Punya tanduk juga. Binatang ini bulunya keriting. Siapa yang tahu? Iya, semuanya sudah bisa ya? Iya betul, domba Kak. Iya, domba temannya kambing ya. Domba, suaranya sama. Be. Adik-adik, hari ini kita mau belajar dari Yakub yang memiliki banyak sekali kambing dan domba. Kita belajar dari Yakub dan Laban. Tuhan turut bekerja. Firman Tuhan hari ini diambil dari Alkitab kita, dari kitab yang pertama. Siapa yang ingat kitab pertama, kitab apa? Ya, betul. Dari Kejadian pasal 31 ayat 1 sampai 55. Setelah ibadah ini adik-adik boleh membacanya. Yang belum bisa, seperti biasa minta mama papa untuk tolong membacakannya. Semua sudah siap ya? Adik-adik, ada seorang bapak bernama Yakub. Dia tinggal di Aran bersama mertuanya bernama Laban. Dia menjaga, merawat kambing dan domba. Pada suatu hari, Bapak Yakub mendengar kalau anak-anak laki-laki Laban sedang berbicara tentang dia. Mereka bilang, Yakub sudah mencuri harta orang tua kita. Dari harta itu, dia membangun kekayaannya. Dan Bapak Yakub juga sudah melihat bahwa wajah Laban sekarang sudah tidak sama dengan yang dulu. Laban terlihat tidak suka dengan Yakub. Lalu adik-adik, ketika Yakub berdoa, Tuhan berfirman kepada dia. Tuhan bilang, Yakub, sekarang pulanglah engkau ke negeri asalmu. Pulanglah engkau ke kaummu. Aku akan menyertai engkau. Wah, adik-adik. Tuhan menyuruh Yakub pulang ke rumah orang tuanya di Kanaan. Akhirnya, Yakub memanggil istrinya. Ada yang tahu siapa nama istri Yakub? Ya, dia panggil Lea dan Rahel ke padang. Dia bilang, Lea, Rahel, kau lihat sendiri kan? Saudara kalian sudah tidak suka dengan aku. Bapak kalian juga sekarang sudah tidak suka dengan aku. Aku sudah bekerja 20 tahun membantu
orang tua kalian. Aku bekerja dengan sekuat tenaga. Tapi orang tua kalian seringkali berbuat curang kepada aku. Bahkan dia sudah 20 kali mengganti upahku. Aku mau pulang ke rumah orang tuaku. Adik-adik, Lea dan Rahel mau nggak ikut? Ya, betul. Lea dan Rahel, mereka bilang, ya, kami mau ikut karena memang kami di sini juga sudah tidak punya warisan. Kami sudah tidak disayang sama orang tua kami. Kami sudah dijual, dianggap orang asing. Akhirnya adik-adik, mereka semua siap-siap untuk pergi pulang ke Kanaan. Waktu itu Laban sedang menggunting bulu domba, dan diam-diam Rahel mencuri patung dewa milik Laban. Dia mencuri terafim Laban. Dia umpetin. Yakub sudah menaikkan istrinya, anak-anaknya semua ke onta. Mereka siap untuk pergi ke Kanaan. Mereka melewati sungai Efrat. Dan mereka jalan. 3 hari kemudian, Bapak Laban baru tahu kalau Bapak Yakub, anak-anak, cucunya, semuanya sudah pergi meninggalkan dia. Wah, dia marah. Apalagi ketika dia tahu bahwa patung dewanya, terafinnya dia juga hilang. Dia marah sekali. Dia langsung menyuruh budaknya, saudaranya, anaknya semua, ayo kita kejar mereka. Pasti mereka belum jauh. Wah, adik-adik. Dia ingin mengejar Yakub. Adik-adik, setelah 7 hari perjalanan, akhirnya Laban bisa mengejar Yakub. Dia sampai di Gilead, di pegunungan Gilead. Yakub sudah mendirikan kemah. Begitu juga dengan Laban. Malam harinya, ketika Laban sedang tidur, dia bermimpi. Tuhan mengatakan kepada dia, kamu tidak boleh mengatai satu kata pun kepada Yakub. Wah, adik-adik. Padahal sebenarnya dia sudah marah, dia kesal. Dia ingin memarahi Yakub kalau ketemu. Tapi Allahnya Yakub, Allahnya Abraham, bapaknya Yakub, datang ke mimpinya, dia mengingatkan dia untuk dia tidak boleh mengatai Yakub. Akhirnya ketika Laban dan Yakub bertemu, dia hanya berkata bahwa sebenarnya aku marah pada kamu Yakub. Kenapa kamu tidak bilang, tidak izin kepada aku kalau kamu mau pergi? Dan kenapa kamu mencuri patung dewaku? Wah, adik-adik. Yakub bilang, kalau aku izin kepada kamu, pasti kamu tidak akan memberikan izin. Kamu melarang aku dan aku akan pergi sendiri tanpa istri dan anak-anakku. Dan aku tidak mencuri patung dewa milikmu. Adik-adik, Bapak Yakub memang tidak tahu kalau Rahel yang mencuri. Akhirnya dengan rasa marah, dia membongkar, dia masuk ke semua tenda, dia mencari patung itu. Ke tenda Lea dia cari, tidak ada. Di tenda semua budak-budaknya tidak ada. Dan ketika dia masuk ke tenda Rahel juga tidak ada. Kok bisa tidak ada? Oh, ternyata sama Rahel dia cepat-cepat memasukkan ke dalam pelana kudanya dan dia
duduk di atas pelana itu. Sehingga Laban tidak menemukannya. Dan Yakub bilang, "Mengapa engkau membuat aku seperti ini? Aku sudah bekerja, aku sudah memberikan terbaik kepadamu. Kenapa kamu tidak percaya kepadaku kalau aku tidak melakukan semuanya itu?" Akhirnya adik-adik, mereka membuat perjanjian. Yakub mengambil batu. Mereka membuat perjanjian di tempat itu bahwa mereka sejak saat itu tidak akan lagi mengganggu satu dengan yang lain. Mereka sama-sama melakukan yang baik. Mereka sama-sama menjaga kebaikan. Mereka akan berusaha untuk mengasihi. Mereka melakukan perjanjian di situ untuk tidak mengganggu satu sama lain. Mereka membuat tugu, mereka menimbun batu, dan Laban bilang tugu itu, tempat itu Yegar. Yakub bilang tempat itu, tugu itu Galet. Di Yegar, di Galet itu mereka berjanji untuk tidak mengganggu satu sama lain. Hari itu mereka semua bersama-sama berkumpul di tempat itu. Mereka makan bersama. Keesokan harinya, Yakub dan rombongannya, Laban dan rombongannya akan pergi meninggalkan tempat itu. Laban menciumi semua anaknya, Laban mencium semua cucunya, dan dia pulang ke Aram. Yakub pulang ke Kanaan. Adik-adik, Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Ketika Yakub bekerja selama 20 tahun, dia sering dicurangi oleh Laban. Tuhan turut bekerja. Dia terus memelihara, memberikan yang terbaik untuk Yakub. Ketika dia mau pulang menuju ke rumah bapaknya di Kanaan, dia juga tetap dipelihara oleh Tuhan. Yakub tidak dimarahi oleh Laban. Laban tidak marah karena Tuhan mengingatkan dia. Adik-adik, Tuhan selalu menjaga Bapak Yakub. Tuhan memelihara Bapak Yakub. Tuhan itu juga bisa memelihara kita. Tuhan itu juga selalu memelihara kita. Bagaimana caranya supaya kita selalu dipelihara oleh Tuhan? Iya, kita harus selalu memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Betul, selalu berdoa, Kak. Iya, membaca firman Tuhan, Kak. Betul, mengucap syukur, Kak, dengan semua yang Tuhan berikan. Adik-adik, hari ini mengucap syukur apa dari Tuhan? Apa yang adik ucapkan syukur? Coba sebutkan 3 hal yang membuat adik bersyukur pada hari ini. Ya, oh ada yang bilang kami diberi sehat, Kak. Betul. Ada yang bilang, oh hari ini aku ulang tahun, Kak. Betul. Ada yang bilang, oh hari ini, iya hari ini mamaku ajak aku jalan-jalan, Kak. Wah, banyak sekali adik-adik ya hal yang bisa membuat kita mengucap syukur. Kalau kita mampu mengucap syukur, kita akan selalu dapat bersuka cita bagaimanapun keadaan kita, dalam susah ataupun senang. Tuhan selalu bekerja di dalam hidup kita. Semuanya sudah siap untuk selalu meminta Tuhan bekerja dalam hidup adik-adik? Ya, siap ya semuanya ya? Oke, kalau begitu kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih karena Engkau selalu bekerja di dalam kehidupan kami. Engkau selalu menjagai kami, menyertai kami, memberkati kami. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk selalu menyerahkan kehidupan kami, hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pimpin kami Tuhan, ajari kami untuk selalu bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu.
Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba waktunya bagi kita mengumpulkan persembahan syukur. Persembahan syukurnya bisa adik-adik masukkan dalam amplop. Kemudian minggu depan ketika adik-adik pergi sekolah minggu, dibawa, masukkan dalam kantong persembahan. Mari adik-adik kita naikkan pujian bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bawa persembahannya di dalam doa. Juga kita naikkan doa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaktian sekolah minggu yang Tuhan berkati. Kami boleh memuji nama Tuhan, kiranya Tuhan berkenan atas pujian kami. Kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan yang menolong kami untuk hidup lebih baik. Terima kasih untuk kebaktian sekolah minggu. Terima kasih untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih karena kami boleh sekolah di sekolah yang terbaik yang Tuhan berikan. Terima kasih juga untuk guru-guru, untuk teman-teman. Kami boleh belajar untuk saling mendukung. Terima kasih juga Tuhan untuk keluarga kami, untuk papa, mama, kakak, abang, adik, di mana kami semua boleh bersuka cita di dalam keluarga, juga keluarga besar kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami masing-masing, supaya Tuhan berkati, sehingga kami boleh bertumbuh melalui kakak-kakak guru sekolah minggu yang mengajar kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bina Warga, di mana ketika kami tidak bisa sekolah minggu, kami punya kesempatan untuk tetap memuji memuliakan nama Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati seluruh tim guru sekolah minggu Bina Warga bersama dengan Kak Hendra, supaya kami tetap setia melayani. Terima kasih untuk bangsa dan negara Indonesia yang Tuhan berkati. Untuk Pak Presiden Jokowi dan seluruh staf untuk boleh menjalankan tugas dengan hikmat dari Tuhan dan bertanggung jawab. Terima kasih untuk jaringan internet kami yang terkoneksi dengan baik, sehingga kami boleh ikut sekolah minggu. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah tahu yang dimaksud dengan Tuhan turut bekerja? Ya, ketika kita melakukan segala sesuatu seperti Yakub ketika menjalankan pekerjaannya, dia percaya bahwa Tuhan menolong, sehingga Yakub punya harta yang melimpah. Dan saat ini sebagai anak-anak Tuhan, kita juga percaya bahwa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Ya, hidup itu tidak mudah adik-adik, terutama untuk adik-adik yang bersekolah di sekolah yang teman-temannya berbeda secara agama.
Wah, perlu tantangan. Mungkin adik-adik kadang dibully, dihina, diejek. Ya, adik-adik tidak perlu takut. Kenapa? Karena Allah turut bekerja. Itu adalah sekolah yang terbaik di mana adik-adik boleh belajar. Kalau ada teman-teman yang tidak senang dengan iman adik-adik, percaya Tuhan bekerja memberikan sukacita pada adik-adik, memberikan kekuatan supaya bisa tetap tersenyum dan berdoa buat teman-teman yang membuli atau teman-teman yang suka marah-marah atau teman-teman yang bermusuhan. Pokoknya percayalah Tuhan turut bekerja menolong adik-adik dimanapun adik-adik berada. Percayalah bahwa kita berjalan bersama dengan Juru Selamat. Yuk kita naikkan pujian terakhir kita. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya, kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya, kemana juga ku mengikutnya. Bersama Juru Selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya, kemana juga ku mengikutnya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Kak Lina, Kak Eva, Kak Hendra, dan seluruh tim guru sekolah minggu Bina Warga mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.